Hai guys, balik lagi di podcast Julat-Julit Tetangga bareng aku Sri dan partnerku Laras. Nah, seperti biasa nih, di Julat-Julit Tetangga kali ini kita mau julitin artis-artis lagi. Mulai dari perselingkuhan, penangkapan, dan apa lagi gitu ya pokoknya ya. Ya pokoknya kita julit-julitin yang lagi hype sekarang ya, yang lagi bener-bener memang bener-bener viral ya, gitu, dan menyita perhatian publik. Ya. Nah, yang pertama kali aku mau bahas ke kamu ini ada skandal perselingkuhan dari seorang pilot dan pramugari di maskapai yang sama. Oke. Hintnya itu dia pesawatnya ada warna hijau sama baju pramugarinya juga warna hijau. Oke. Pasti semuanya udah pada tahu ya. Pasti udah semuanya udah pada tahu sih pilotnya siapa yang selingkuh. Mungkin kita bisa sebut aja deh namanya Elmer. Iya, namanya inisialnya Elmer Syaherman. Ya kan? Inisial ya? Ya, inisialnya. Terus selingkuhannya yang pramugari itu inisialnya Bella Damaika. Bella Damaika ya. Itu inisialnya kan ya. Editor nanti Elmer Syaherman dan Bella Damaika. Dan istri sahnya yang cantik jelita Ira Nanda. Wah, itu di luar Nurul sih. Di luar Nurul. Udah itulah ya, laki-laki nggak ada puasnya ya. Udah dapat istri cantik, bisa cari duit sendiri. Mandiri ya, gimana ya, masih aja diselingkuhin. Yang kurang apa ya gitu ya, maksudnya kurang apa. Dan kalau aku lihat ya Kak Sri ya, hubungan mereka tuh termasuk yang adem ayem gitu loh. Adem ayem, dan ada juga sih beberapa orang yang nganggap mereka itu jadi couple goals. Yes, couple goals kan, dengan apa ya, tipikal yang suaminya yang juga termasuk kalau di apa ya, kalau di video apa sih ya namanya ya, udah kayak husband material gitu lah. Yes, gitu. Maksudnya kalau dilamar, oh aku pengen nih gitu, udah pilot gitu ya. Pilot cakep kata-katanya kan gitu kan. Kalau laki-laki emang kadang juga kalau dia selingkuh itu emang nggak lihat ininya ya, nggak lihat selingkuhannya gitu. Istrinya udah kayak bidadari, kayak berlian gitu, selingkuhnya sama Bella Damaika yang mirip sama tiktokers namanya Rosie itu loh. Aku nggak tahu lagi Rosie. Sumpah kamu nggak tahu? Aku nggak tahu Rosie. Nabil, editor nanti taruh muka Rosie di sini ya. Oke, nanti biar aku lihat hasilnya. Iya, kamu harus lihat sih. Iya, kayak maksudnya aku ngerasa kan awalnya itu kan dia tuh si Iren, siapa namanya? Iren siapa sih Iren? Iren saha ya teh? Maaf ya Kak ya, maaf Kak Iren. Ya jadi si Kak Iren itu kan punya circle. Iren Nanda, Iren lagi. Iren. Oh Ira. Iren negara. Oh iya, maaf ya Kak. Kak Ira ya. Jadi Kak Ira ini kan punya satu circle selebgram yang termasuk yang wah banget ya. Terus kan juga ada isu yang kemarin itu temennya yang suaminya juga pilot. Si ini bapaknya Ebra ya? Iya, bapaknya Ebra, mamanya Ebra itu. Nah, itu kan juga kasus perselingkuhan tuh. Tapi katanya itu nggak selingkuh. Katanya nggak selingkuh ya. Abis itu kan kena lagi tuh si Elmer. Takutnya nanti itu Mama Jema. Oh my god, I'm sorry. Tuh si Jema. Itu kan bertiga tuh mamanya tuh. Bertiga bersahabat dan ayahnya juga bersahabat bertiga. Iya, sama-sama pilot. Ya. Nah, itu. Hati-hati loh. Aku kalau pilot sih ya gak heran sih ya, karena juga dia jauh kan. Kerjanya jauh-jauh kan, nggak mungkin orang dari Pekanbaru mau ke Sukajadi pakai pesawat. Ya, betul. Pasti dia antar kota antar negara ya kan. Antar negara. Terus kalau misalnya ya dia kerjanya jauh dan dia memang dikelilingi sama yang pramugari. Yes. Yang ya kita tahu lah spek pramugari pada gimana. Cantik ya. Iya, tapi kok Bella Damaika bisa lolos ya? Gak tahu ya, jadi mungkin ya yang tahu-tahu aja ya guys ya. Hashtag YTTA benar. Tapi kan kalau misalnya, tapi emang dasar penyesalan itu datangnya terakhir ya. Katanya kan orang ada sih ada sih aku nonton video yang bilang kalau dia itu ketemu nih sama papanya Elmer di Bandara Sultan Syarif Kasim. Ini si Bellanya nih? No. Ada netizen yang ketemu sama papanya Elmer. Kata-katanya sih dari video itu papanya Elmer ini mau ke Jakarta. Nah, landingnya nanti di Soekarno-Hatta, mau nemenin si Elmer ini buat
ke Kalimantan, tapi aku lupa ya ke Banjarmasin apa kemana sih gitu. Mau nyusulin si Irananda sama anaknya si Kavi. Oh, jadi mereka udah Istilahnya- nggak stay di ini lagi ya, Iya, Jakarta. udah nggak stay di Jakarta sih yang aku lihat waktu itu di video, karena kan papanya si Elmer juga udah mau nemenin Elmer nih ke tempat Irananda. Mungkin dia mau ngebujukin si Bujuk Irananda ya. buat pulang gitu. Tapi sih fuck kata gue teh. Nggak bisa sih, kalau aku jadi Irananda aku tetap dengan keputusan aku ya. Iya. Kita Karena dia juga bukan selingkuhnya bukan sekali, udah 6 udah kali. 6 kali sama 5 kali Lima sama kali orang yang sama sama. orang yang sama, Satu satu kali lagi sama dengan orang beda. yang berbeda. Tapi kalau udah kayak itu kayak udah tabiat gak sih, tahu gak sih Udah Kak, tabiat tabiat, ya, tabiat tuh maksudnya kalau Udah kayak udah habitnya gitu iya kan. kayak nggak akan pernah bisa hilang gitu loh. Iya. Apalagi Elmer ini ya termasuk kan yang namanya pilot ya, maaf ya, gajinya lumayan Ya, kami ya. ini disclaimer ya, kami tidak menganggap semua pilot Semua itu pilotnya sama. ya. Yang kami bilang itu cuma Elmer Elmernya. Sherman. Jadi kan dengan uang yang segitu ya maksudnya ya dia mau habisin kemana lagi Iya, dia gitu. FYI, Irananda itu nggak dibolehin beli mobil loh, tahu, sama Elmer. Jadi Oh. kalau misalnya Irananda ini mau kemana-mana, mending dia pakai ojek online. Gojek. Oke. Si Ira disuruh pakai Gojek, tapi cewek apa yang Yang selingkuhannya selingkuhannya wajib dijemput. Wah, iya, dijemput antar. Dijemput. Terus kalau Elmer ini mau berduaan sama istrinya di hotel, kalau nggak salah waktu itu Ira ngikut sama si Elmer terbang kemana gitu, Ya, aku nggak tahu. aku udah baca. Terus kan orang namanya suami istri kan pasti satu kamar berdua. Bener. Nah, si Elmer pakai izin lagi ke selingkuhannya, Iya, berdua sama sama istrinya si Bella Anjayani Iya, itu. Jayani ya. Malah gimana ya, kok dia sedih ya, harusnya kau lah yang sadar diri. Sadar diri. Kau selingkuhan, dasar Ya, emang. kalau selingkuhan nih. Tapi kalau aku dengar lagi nih Kak Sri, dengar kabar-kabarnya mereka itu kan udah dituding dituding ya namanya ya. Iya. Sama semua netizen Dituding, ya. Nah, ditudung, tuding enggak sih? puding. Sama netizen kalau kan mereka tuh udah dihujat sana sini ya. Terus mereka mengklarifikasi kalau mereka itu udah nikah Siri katanya kan. Mm-mm. Tapi ya Elmer sekali kamu loh. Piye bener. to ki? Goblok iki loh. Aduh, istri udah cantik, tapi pun Iya, dia anaknya ketemu lucu lagi. Anaknya juga lucu. Dia kan ketemu sama Ira kan awalnya juga karena satu. Tapi dia ketemunya nggak di situ. Iya, dia nggak ketemu di Ketemunya situ. di Tinder. Iya, ketemunya dari aplikasi. Dari Tapi kan aplikasi maksudnya dating. Ira ini beratnya dari pramugari juga loh Iya. gitu. Masa iya downgrade sih? Yes. Istilahnya sekarang Elmer itu punya iPhone 15 Pro Max. Iya, malah diganti ke Satu iPhone tera. 7. Iya, diganti ke iPhone 7. 7. iPhone 5 sih. Paling bawah Iya, lagi ya, paling yang udah bawah. jadul gitu. Itu semacam ya Real ya. keturunan Real. Tapi kalau kita bahas ya Kak Sri, kalau masalah kayak perselingkuhan ya, ini memang gak ada habisnya dari dunia selebritis nih ya. Iya sih, emang Bener-bener nggak ada kayak habisnya. gak ada habisnya. Nanti baru kita bahas kemarin ada lagi. Ada lagi. Mm-mm. Nanti yang case ini udah selesai ada Ada lagi. Gitu ya. mulu Gitu kan. mulu. Jadi kayak gimana masalahnya itu aja. Kalau nggak perselingkuhan ada lagi itu ya masalahnya tuh seperti narkoboy. Au. Jadi kayak kisahnya tuh sebenarnya putaran selebriti tuh putarnya itu aja sih Kak Sri. Bang Ipul. Iya. Langsung paham sih Bang Ipul. Tapi katanya kan Bang Ipul itu dia negatif Iya. hasilnya, tapi keluarganya minta dia bisa dibebasin nih, dia pulang. Iya. Tapi kan ternyata hasil dari tes rambutnya itu belum keluar, jadi dia batal pulang. Jadi memang kayaknya harus dites semuanya Semuanya sih ya. gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia di rambutnya negatif ya udah dia boleh pulang gitu. Tapi itu penangkapannya Kak Sri lihat gak sih itu wow Kasian banget sih. Iya, Kalau aku kayak gimana ya? Kita nangkep koruptor yang sudah sangat jelas-jelas merugikan negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. betul. I heart you. Nggak segitunya, Betul. malah masih diperlakukan. Kalau menurutku ya, koruptor-koruptor di Indonesia ini diperlakukan sangat-sangat Istimewa banget Iya ya. kan? Sementara kalau misalnya aku berpendapat ya, Nah, kalau misalnya harusnya sih orang-orang yang
korupsi itu emang harusnya dihukum mati aja gitu, karena selain maksudnya bukan selain ya, dia itu merugikan negara, dia merugikan banyak rakyat orang, ya. di negara ini, dan dia memperkaya diri dia sendiri. Tapi kita masih aja mengasihi. Tapi kita masih aja memberikan dia kayak keringanan, bukan keringanan sih, kayak keistimewaan. Itu real sih. Iya kan, kayak dia bisa gimana ya, kayak dia bisa nggak di penjara, terus atau dia itu di kamarnya ada ini, ada itu. Ada yang bisa bawa laptop ke dalam selnya gitu kan. Sementara kalau menurutku narkoba itu juga merugikan negara mungkin ya, dan dia itu, tapi yang aku tangkap itu dia itu kan merugikan diri sendiri. Dia merugikan diri sendiri. Dia merugikan diri sendiri. Jadi kenapa tidak gimana ya? Kenapa orang yang kayak Bang Ipul lah ditangkap karena katanya dugaan pakai narkoba. Dia ditangkapnya kayak emang bener-bener kita lihat kan gimana drama, sangat-sangat drama sekali. Istilahnya nggak memanusiakan manusia. Iya, tidak memanusiakan manusia. Sementara koruptor yang merugikan negara Republik Indonesia masih kita manusiakan di atas manusia. Yes. Itu sih Itu kalau aku. Ya aku ngerasa agak janggal. Belum lagi yang kasusnya kan hasilnya tuh negatif gitu Iya, kan. hasilnya Untuk negatif. sementara ya. Untuk sementara kan masih negatif. Tapi penangkapannya kenapa yang sampai begitu banget? Iya, sampai ada beberapa sih, Deddy Corbuzier katanya juga angkat suara sih soal penangkapan Saipul Jamil yang sebegitunya, tapi aku belum baca itu gimana tanggapan Deddy Corbuzier. Tapi aku sih kecewa ya dengan penangkapan Saipul Jamil yang sebegitunya, kayak. Tapi aku rata-rata ya dulu aku sering banget sih nonton 86. Ya. Nah, itu kalau untuk penangkapan narkoba emang begitu gitu. Kayak karena mungkin dia lari kan. Jadi polisi itu harus ngejar, terus juga harus melumpuhkan dia dengan segala macam cara gitu kan. Cuma ya balik lagi kan, maksudnya yang dirugikan diri dia sendiri. Atau nggak gini aja, hukumannya itu buat koruptor sama buat yang pakai narkoba dihukum mati aja, biar adil ya. Biar adil gitu kan. Yang satu dia merugikan diri dia sendiri, tapi dia seperti itu ya. Dia merugikan diri dia sendiri, dan kalau dia pemakai, kalau dia pengedar, berarti juga dia merusak orang lain juga kan. Tapi ya merugikan banyak orang. Tapi ya sama aja dong jadinya dengan koruptor gitu kan. Kalau misalnya dia pengedar narkoba, ya udah dihukum aja, hukum mati. Gitu kan. Gitu sih. Maksudnya aku juga sama sependapat sama Kasri, kayak agak kecewa aja gitu cara penangkapannya. Karena kayak mau sembelih sapi. Tapi balik lagi ya Kasri ya, mau gimana caranya kita sebagai warga, kita cuma bisa menilai aja, mengkritik aja ya. Mengkritik aja. Ngomong-ngomong masalah kritik dan menilai, ini ada yang artis yang baru siap lahiran dia kena kritik nih, Aurel Hermansyah. Nih, dia banyak terima komentar hate, mungkin hate ya, atau nyinyiran. Dari netizen yang bilang kalau kangen Aurel sebelum nikah, atau Aurel udah kayak ibu-ibu, atau Aurel gendut. Dan yang bikin mirisnya lagi, yang komentar seperti itu wanita. Harusnya kan woman support woman, dan itu adalah hal yang wajar. Kalau orang siap melahirkan, itu badannya melar. Lagian dia juga ASI kan, dia juga menyusui. Pastinya kalau kita siap melahirkan pasti ada perubahan ya. Pasti ada perubahan di badan kita. Dan Aurel itu bilang kalau dia sebenarnya dia sedih sih. Miris sih. Miris kan, karena kayak dia juga ngaku itu biasanya kalau misalnya dia lagi traveling, dia lagi liburan, itu biasanya kan karena dia bahagia, itu asinya itu banyak, berlimpah. Tapi karena dia dikata-katain ini, asinya jadi berkurang karena mungkin dia stres juga karena dia baca-bacain terus komentar-komentar gitu kan. Ya kadang pengen netizen ini kadang tangannya nggak ini ya, kadang maksudnya yang nggak seharusnya dijudge jangan dijudge gitu kan. Bener, itu hal sepele loh, masalah kayak badan, dan itu pun dia kayak gitu ya kan karena dia punya anak ya, karena harus ada perubahan juga.
Kalian tuh ya yang ngejudge tuh pasti nanti Dasar. bakal ngerasain. Atta Halilintar aja bilang gini, yang ngehina itu emang lebih cantik? Enggak Iya. kok. Tuhan. Tuh Enggak makanya cantik-cantik kalau yang ngomong gitu mah. Malah yang cantik-cantik itu malah dia yang support. bener. Kadang yang mukanya kayak keset welcome itu loh. Yang Astagfirullah. ngujar-ngujar. Ngapa editor lihat aku? Ya kira-kira begitu lah ya, yang menjudge ini sebenarnya mereka yang paling bawah. Jadi kakak Aurel, Iya. kakak Aurel, kamu cantik apa adanya. Kamu cantik apa adanya, dan kalau kamu postur tubuhmu lebih besar daripada sebelumnya, wajar karena kamu Yes. sudah hamil 2 kali, kamu sudah melahirkan 2 kali, dan sekarang kamu itu lagi masa Iya, menyusui ya Rel. Jadi Jadi lahiran ya? udah, Allahu Akbar, nama anak keduanya Azura. Oh iya, buset, aku Iya, bingung lucu ya. anaknya, lucu. Ya ampun Kak Aurel, Kak nggak ngundang sih. Kamu siapa? Iya lupa ya. Kita tuh kan judge aja, cuman untuk Kakak Aurel kita tetap support kakak ya Kak ya. Kita judge orang-orang yang emang pantas dijudge. Dijudge. Menurut Yes. kita ya. Ya menurut kita. Menurut kita. Terus juga kalau Aurel ini itu wajar sih, dia menyusui. Jadi kamu jangan, Rel, kamu jangan pikirin apa kata orang. Suamimu banyak duit, kamu banyak duit. Selagi duitnya masih banyak, nikmatin aja. Nikmatin aja. Sebelum kalau kayak kita ya mungkin baru bisa ya Iya, stres ya. iya, kita stres ya, Kita udah duit stres. nggak ada. Badan melar. Wah, Tenang ya. Kalau udah ada uang semuanya teratasi kok ya. teratasi. Terus juga Aurel bilang kalau misalnya aku kayak gini karena aku sayang sama anakku, katanya gitu. Kalau aku nggak sayang sama anakku, mungkin setelah aku lahiran aku bisa kurus, katanya gitu. Cuma kan ya namanya hormon ya, orang hormon perempuan itu kan berubah-berubah. Betul. Jadi kayak nggak ada ininya sih, nggak ada apa ya, nggak ada salahnya. Emang itu nggak salah kalau kita Nggak ada berubah salah gitu ya. badannya setelah melahirkan. Yang salah itu hati dan pikiran kalian, Para netizen para netizen. Wahai netizen yang maha benar, maha masih benar. paling benar ya. Gila sih emang. Kayaknya itu aja deh yang mau aku bahas hari ini. Iya itu udah cukup sih dari kasus perselingkuhan, terus Narkoboy, dan kritikan, kritikan yang kadang nggak ngotak. Tuh baik lagi kita namanya juga tinggal di Indonesia ya, jadi apalagi kita adalah artis ya, jadi ya, kita harus kuat-kuatkan mental. tuh. Makanya Gitu Tuhan sih. nggak kasih aku untuk jadi artis sekarang Karena mentalnya mentalnya nggak bisa. nggak Iya sekuat nih, kalau dihujat ya Allah, gila dia gila. gila aku. Jadi nggak sekuat kakak Aurel, jadi yang sekuat kakak Aurel, nggak sekuat siapa lagi ya? Siapa lagi yang sering-sering dihujat ya? Ayu Ting Ayu Ting. Ting Ting ya, lebih parah Ayu Ting Ting ya. Dibanding-bandingkan terus sama Nagita Sama Slavina. kita. Siapa lagi ya yang sering kena hujat ya? Banyak sih. Yang lebih kuat mentalnya adalah Loli. Loli. Hi kids. This is your This mom. is your mom. Besok kalau kamu ada jerawat, mama beliin obat total jerawat yang ampuh. Tuh pokoknya kalian Loli bisa- the best, the sih, best, Loli the best. the best ya. Mentalnya bener-bener kuat banget ya. Ya makanya itu kayaknya bener-bener udah gitu ya, semua kayak selebritis nih semua udah kita bahas yang lagi hype ya, yang lagi viral banget nih sekarang nih. Tapi ujung-ujungnya kita balik ke Loli. Karena Loli number one. Kami cinta Loli. Cinta Loli, this is your mom. Obat total jerawat yang ampuh. Aduh, Mbak Total Jerawat. Aduh, kayaknya segitu dulu deh ya yang mau kita bahas sore ini ya. Buat kalian yang Punya request? punya request untuk artis-artis mana lagi ya yang mau kita kulitin, nah, bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang udah nonton itu terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Riau 24 Official. Oke, aku Sri pamit undur diri. Dan aku Laras izin pamit undur diri. Ya, kita ketemu di podcast Julat Juli Tetangga selanjutnya. Bye.